Halo, selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Anissa. Saya adalah salah satu content writer di Inspiration. Yang kali ini saya akan membawakan, saya akan membuka live Instagram kisah inspiratif kali ini gitu ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di Inspiration, baru follow atau baru baru lihat nih apa ini Inspiration. Jadi saya kenalin dulu nih kalau Inspiration itu adalah platform penunjang kesehatan pasien. Nah, layanan apa aja sih yang ada di Inspiration? Jadi di Inspiration itu ada layanan telekonseling medis, telekonseling psikologis, terus juga gizi, konseling gizi gitu ya. Terus juga ada perawat home care, terus juga ada pendampingan pasien, baik itu secara online atau secara offline, yaitu mendampingi langsung di rumah sakit. Jadi teman-teman di Inspiration itu ada yang namanya program kisah inspiratif yang biasanya diadakan setiap bulan. Bulan lalu ada, bulan ini ada, dan sekarang ini temanya itu seputar GERD gitu ya. Jadi teman-teman yang nggak tahu kalau kisah inspiratif itu ada program inspiration yang membuat membuat pasien berani mengutarakan cerita atau kisah inspiratif mengenai penyakitnya gitu ya. Izin bertanya dong teman-teman, apakah suara saya jelas? Boleh saya sapa dulu ya, ini sudah ada beberapa yang bergabung. Teman-teman, boleh dong jawab dari mana aja gitu ya. Hadir saya siapa dari mana aja, boleh? Iya, halo teman-teman semua yang baru bergabung. Izin membuka ya. Baik, jelas ya suara saya? Baik, terima kasih. Jadi izin membuka bahwa live Instagram kali ini kita akan membahas tentang penyakit GERD. Ini kayaknya keluhan umum gitu ya buat hampir semua orang gitu ya, mengenai asam lambung. Wah, ada dari Bandung, ada Taiwan, dari Bontang jauh sekali, ada dari Taiwan. Baik. Jadi saya ada dari Yayasan gimana bacanya? Skleroderma ya. Halo Mbak Yansi gitu ya. Saya buka dulu ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan membuka live Instagram tentang penyakit GERD karena kita mau menjalani mau datang nih, sudah datang nih bulan Ramadan beberapa hari lagi, dan kita harus, beberapa dari kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu harus menyiapkan diri gitu ya, apalagi yang sudah memiliki riwayat penyakit GERD atau asam lambung gitu ya istilahnya. Buat teman-teman, saya kenalkan sekarang itu, kita buat yang nggak tahu kalau GERD itu ada penyakit asam lambung yang biasanya dikeluhkan gitu ya. Emang nanti kita tanya sekaliannya sama dokternya. Emang bedanya GERD sama MAH apa sih gitu ya? Baik, sebentar. Jadi buat teman-teman saya infokan kalau sekarang itu narasumbernya itu adalah Dr. Firly. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, yang merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terus, selain berpraktik di RSCM, Dr. Firly juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjadi pengurus di Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Nah, sekarang kita live Instagramnya kolaborasi dengan dari Inspiration dan juga dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Nah, teman-teman yang nggak tahu, Yayasan Gastroenterologi Indonesia itu adalah lembaga sosial yang didirikan dari dokter spesialis penyakit dalam, konsultan enterologi, untuk memberikan edukasi bagi masyarakat awam mengenai saluran pencernaan. Peserta yang ingin tahu lebih banyak mengenai GERD dan penyakit pencernaan lainnya nanti bisa cek di Instagramnya YGI atau ygi@ygi.or.id dan website YGI di www.ygi.or.id. Sambil kita invite Dr. Firly dan juga narasumber kali ini, ada Ibu Atik ya, beliau juga sahabat Inspiration yang inspiratif sekali. Beliau suka membagikan apa namanya, tips dan trik mengenai hidup dengan berdampingan dengan penyakit kronis dan juga mendampingi pasien penyakit kronis juga di Inspiration. Oh baik.
Selamat datang Dokter Firly dan juga Ibu Ati di kisah inspiratif Inspiration. Suara saya jelas ya? Halo, Mbak Nisa. Jelas. Halo, Bu Ati. Halo dokter, selamat malam dokter Firly. Selamat malam. Selamat malam dokter, salam kenal, saya Anissa ya dok ya. Saya akan menjadi host dari live Instagram kali ini. Saya ingin menyampaikan satu pesan dulu ya dok ya, bahwa live Instagram kisah inspiratif kali ini itu adalah didukung oleh Lifepack. Lifepack adalah apotek modern terpercaya yang sudah memiliki 3 cabang di Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Dengan integrasi antara sistem digital dan dukungan tim apoteker dan dokter profesional, Lifepack mampu melayani penebusan resep obat, pembelian obat bebas, dan vitamin di masyarakat Indonesia dengan mudah, murah, cepat, dan gratis biaya kirim. Lifepack, apotek modern kepercayaan Anda. Baik, Dokter Firly, saya izin membuka ya dok ya. Pertama, saya mau menanyakan dulu nih mengenai pasien kisahnya Ibu Atik dulu nih ya, kan Ibu Atik tuh katanya kalau nggak salah sudah lama ya Bu ya mengalami penyakit GERD ya, kalau nggak salah ya, kalau ngobrol terus yang sampai sempat dengar kalau Ibu tuh kalau udah kambuh tuh sampai harus dilarikan ke rumah sakit ya Bu ya. Betul. Saya izin tanya deh. Ibu, boleh nggak Bu mohon ceritakan kondisi GERD yang Ibu alami itu seperti apa? Silakan Ibu Atik. Iya, selamat malam dokter Firly dan Selamat teman-teman malam, Bu IG Ati. semua yang berbagi sedikit cerita nih. Kayaknya saya ngalamin GERD itu udah lumayan dari tahun 2010. Awalnya sih kesannya kayak sakit mah gitu ya. Taunya mungkin rasa yang dirasain tuh sebenarnya awalnya tuh kayak yang seperti sakit mah biasa, jadi ulu hatinya nggak enak, terus tiba-tiba mual gitu kan, terus kok ada rasa sesak gitu ya, kok kayak kalau udah kena serangan GERD itu diminumin obat tuh kayak misalnya antasid ya, awalnya misalnya waktu itu saya taunya antasid ya dokter Firly, jadi kok nggak ini ya, nggak mereda gitu, minum air hangat gitu nggak mereda gitu kan, sampai tidur nggak bisa, rebahan nggak bisa, jadi kayak orang tuh akhirnya kena panic attack ya dokter Firly ya, mungkin akibat dari itu Betul. udah mulai deg kan. Nah kalau udah nggak terkendali akhirnya saya muntah-muntah biasanya, muntah nggak berhenti, terus udah gitu tenggorokan rasa terbakar, terus dadanya panas gitu kan, mulut udah mulai asem pahit nggak karuan. Nah biasanya kalau saya udah minumin obat, waktu itu taunya kan belum dalam penanganan dokter ya, jadi masih minum yang taunya yang umum-umum aja gitu kan. Nah akhirnya ke UGD lah. Nah biasanya di UGD tuh langsung disuntik gitu kan, infus. Nah kalau masih dalam kondisi yang bisa terkendali dengan obat-obatan injeksi itu, saya boleh pulang dok. Tapi pernah dalam setahun itu saya sampai 7 kali dirawat. Diagnosanya ya itu gastritis gitu kan. Tapi terakhir itu baru deh dikasih obat-obatan yang setelah saya baca-baca, tanya dari dokternya gitu, oh ternyata itu apa diagnosanya GERD. Jadi kayak seperti itu. Iya. Iya. Baik, Bu Atik, boleh tahu kan tadi Ibu bilang kalau diagnosanya itu sudah dari 2010 ya Bu ya? Betul. Nah, apa aja sih Bu pemeriksaan yang dilakukan? Apakah sempat tertunda atau misalnya kan tadi Ibu jelas awalnya kayak mah, jadi ke dokter tuh misalnya ke rumah sakit cuma ditangani sebagai penyakit mah gitu ya, bukan sebagai penyakit GERD gitu ya. Iya. Nah, emang pemeriksaan apa aja sih yang Ibu jalani akhirnya sampai tegak diagnosis kalau itu adalah penyakit GERD? Iya. Ya, awalnya sih ya periksa ya dok, biasa kayak stetoskop, terus dokternya pasti USG kan, meng-USG gitu. Nah dari hasil USG itu kelihatan tuh kalau lambungnya kayak ada luka-luka, terus kayak merah-merah katanya gitu ya. Sampai dokternya bilang nih lambungnya kok kayak dicakar-cakar kucing katanya gitu, apa merah gitu ya. Terus sampai akhirnya dokter menyarankan saya untuk endoskopi gitu. Nah dari situlah diagnosisnya bisa ditegakkan kalau ada GERD. Tapi alhamdulillahnya sih, maksudnya yang masih bisa di treatment dengan obat-obatan selama sayanya tuh nggak lupa diri lah. Kadang-kadang suka lupa dirinya, itu yang bikin kambuh ya dok. Betul. Iya benar. Benar.
Nah, Bu Atik, emang penanganan apa aja ya Bu yang didapat dari dokter gitu ya? Tadi bilang dapat pengobatan. Nah, misalnya, apakah ada terapi apa hanya obat-obatan tertentu yang didapat gitu? Eh, Kombinasi sih Mbak Nisa. Jadi kalau di rumah sakit pastinya di treatment dengan obat ya, seperti PPI ya dok ya, kayak lansoprazol atau omeprazol. Tapi biasanya kalau dalam kondisi yang udah nggak enak banget nih, nggak bisa, dokter biasanya kasih yang paling tinggi kali ya dok ya. Maksudnya bahasa awamnya itu udah dosis yang tinggi kayak esomeprazol gitu ya dok. Saya jadi sempat di treatment dengan Nexium selama berapa tahun gitu kan, pakai Nexium, terus sukralfat yang mungkin waktu itu dikasih Impepsa gitu kan. Terus kalau udah muntah nggak berhenti diresepkan apa ondansetron, narvos gitu kan. Nah sama pas pulang ya nggak jauh beda sih, dikasih obat-obat seperti itu dengan resep dokter yang aturan pakainya juga dokter yang menganjurkan, ditambah merubah pola hidup ya, maksudnya nggak boleh makan sembarangan gitu kan. Terus ibaratnya gini, mungkin setiap individu berbeda ya dok ya. Dari sisi saya mungkin tidak kuat dengan makanan ini, harus makan yang small feeding misalnya gitu kan, atau tidak boleh banyak mikir. Itu kayaknya salah satu juga tuh, jadi sebagai pencetus seperti itu Mbak Nisa dan dokter. Benar-benar. Pikiran tuh ngaruh sekali. Banget Bu, banget. Ya. Pasti nggak nyaman banget ya Bu Atik ya, antara ups and down gitu ya, kondisi gitu itu kadang kambuh, betul ya Bu ya? Iya, Nah, sangat. kira-kira sulitnya apa sih Bu dalam selama 10 tahun ini, apalagi kayak sering kambuh gitu ya, apalagi pasti mengganggu aktivitas sehari-hari kan. Iya. Kalau kambuh itu pasti nggak bisa ngapa-ngapain sih kalau udah nyeri. Iya. Bener, ups and down tuh pasti ya, namanya manusia nggak pernah bisa hidup yang benar-benar stabil gitu ya dok, komit gitu sama diri sendiri, kadang-kadang masih lupa, misalnya lupa nih pengen minum Coca-Cola gitu kan, tiba-tiba gitu ya, atau misalnya kadang-kadang dok suka cheating gitu kan, suka lupa gitu. Tapi yang biasanya kalau untuk saya pribadi mungkin berbeda dengan yang lain, itu kalau sudah misalnya mengerjakan sesuatu atau memikirkan sesuatu yang saya belum punya jalan keluarnya apa, itulah yang membuat saya tuh benar-benar GERD-nya tuh langsung kambuh. Kadang saya sampai mau tanya, apa iya ya dok ada hubungannya antara anxiety dengan GERD itu sendiri? Karena kok saya sering udah anxiety, panic attack, langsung kumat, terpaksa UGD gitu dok. Itu aja polanya selalu seperti itu. Baik Ibu Atik, terima kasih. Saya lanjut ya untuk ke Dr. Firly, sambil memvalidasi di keluhan-keluhan dari Ibu Atik tadi gitu ya. Dr. Firly, izin bertanya nih dok, kalau GERD itu kenapa sih bisa terjadi sih dok? Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat malam dulu nih. Assalamualaikum kepada seluruh sahabat Inspiration, kepada sahabat-sahabat YGI, Mbak Nisa, Bu Atik. Tadi sempat waktu komennya masih nyala nih, kayak komennya off. Sekarang ada pasien saya, Mbak NH, katanya di kolonoskopi sama saya. Selamat malam semuanya, pasien-pasien saya kalau ada. Terima kasih sudah bergabung. Ini maksud saya kolaborasi yang sangat baik. Apalagi udah mau menjelang bulan puasa nih. Jadi banyak sekali pertanyaan, banyak sekali kecemasan dan kegelisahan para pasien-pasien dan pejuang-pejuang GERD seperti Bu Ati yang menanyakan bagaimana kalau mau puasa gitu ya. Oke, jadi tadi Mbak Anissa tanya gimana sih sebenarnya GERD itu bisa terjadi. GERD itu kalau secara apa ya, kalau bahasa kedokterannya itu patofisiologi gitu ya, atau kalau bahasa awamnya itu secara anatomikal dan yang lain-lainnya itu penyebabnya multifaktorial gitu. Jadi nggak cuma satu aja penyebabnya. Misalkan kalau penyakit tipes ya penyebabnya kuman si tipes gitu ya. Tapi kalau GERD itu banyak penyebabnya gitu. Jadi sederhananya tuh ada ketidakseimbangan antara hal-hal yang menyebabkan naiknya asam lambung gitu, yang menyerang bahwa tubuh kita bisa naik asam lambungnya, sama tidak seimbang dengan yang mempertahankannya gitu loh. Jadi itu defensif sama ofensifnya nggak seimbang gitu.
Jadi beratan ke ofensifnya. Apa aja nih ofensifnya? Jadi kalau ofensifnya tuh biasanya makanan-makanan yang memicu asam lambung untuk naik, terus kemudian secara hormonal, berat badan yang berlebih, tekanan di perut yang berlebih, obesitas sentral, pola hidup, pola pikiran gitu ya. Jadi itu semua tuh yang kayak hal-hal yang menyebabkan asam lambung bisa diproduksi tinggi dan menyebabkan reflux. Sedangkan sistem pertahanannya, jadi tubuh kita ini punya sistem pertahanan terhadap supaya asam lambungnya itu tidak naik ke kerongkongan atau yang disebut dengan GERD. Nah, ternyata yang sistem pertahanannya ada namanya sphincter tuh yang di batas antara kerongkongan sama lambung itu terganggu. Terus pergerakan pengosongan lambung, pergerakan pengosongan kerongkongan atau esofagus itu juga terganggu sehingga nggak seimbang. Akhirnya munculnya yang disebut dengan GERD. GERD itu sederhananya adalah sebenarnya reflux dari si asam lambung naik ke kerongkongan, bahkan bisa sampai ke mulut, bisa menimbulkan gejala di telinga, bisa menimbulkan di hidung, di mulut, di kerongkongan. Intinya asam lambungnya naik sampai atas gitu, sampai kerongkongan dan di atas. Gitu Mbak Anissa. Baik, Dok, terima kasih. Terus bedanya sama MAH ini kan keluhannya tadi Dok Bu Atik bilang ya, gejala awalnya tuh sempat dikira MAH tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah itu apakah sama atau misalnya dari MAH itu bisa bertambah parah jadi GERD atau memang penyakit yang berbeda kedua penyakit itu? Silakan Dok. Kedua penyakit ini sebenarnya berbeda. Kalau sakit MAH sama sakit GERD itu dua hal yang berbeda, tapi bisa terjadi bersamaan. Nah, gitu dulu nih. Jadi bisa nih kayak Bu Ati tadi. Bu Ati tuh ada rasa mualnya dulu, ada nyeri ulu hatinya dulu, baru rasanya nggak enak di dada, sesak nafas gitu kan. Terus bikin cemas dan sebagainya. Awalnya mungkin memang ada penyakit asam lambung. Jadi perbedaannya adalah sebenarnya yang disebut dengan MAH itu adalah gangguan asam lambung di dalam lambung yang bisa menyebabkan luka di lambung, lecet di lambung, dan keluhannya biasanya kalau sakit MAH itu dia tuh kumpulan gejala. Kumpulan gejala tuh nyeri ulu hati, kembung, begah, mual, muntah, mudah kenyang. Itu yang terjadi pada sakit lambung atau MAH. Nah, kalau GERD itu adalah reflux dari asam lambung. Jadi kuncinya itu adalah kata-kata si reflux ini. Reflux itu kembalinya asam lambung ke kerongkongan dan ke mulut. Nah, itu perbedaannya. Secara gejala tentu berbeda karena kalau sakit MAH atau sakit asam lambung ya stay di lambung aja. Keluhannya tadi yang saya bilang kumpulan gejala. Tapi kalau pada reflux gejala yang harus khas adalah yaitu gejala refluksnya, mulut rasanya pahit atau asam karena asam lambungnya naik sampai ke atas, dada rasanya panas gitu ya, heartburn, dadanya panas, bisa sesak nafas, bisa berdebar, sampai makanya kenapa suka bikin orang GERD itu ansietas, yaitu kayak orang kena serangan jantung, ya kan Bu Ati? Betul banget. Benar sekali ya. Ya. Jadi itu perbedaannya antara sakit MAH dan GERD gitu. Baik dokter, berarti yang bikin pasien GERD itu kadang suka merasa cemas gitu ya, merasa anxiety gitu, karena gejalanya tuh mirip serangan jantung gitu ya, bisa menyerupai gitu ya, karena takut banget gitu ya pasti. Nah, rasanya amat sangat tidak nyaman gitu. Baik, dokter, bagaimana sih tata cara pengobatan untuk penyakit GERD ini, dok? Jadi kalau misalkan kita sudah kena sakit GERD, tadi Bu Ati udah cerita tuh, sebenarnya intinya pengobatannya tuh ya tentu dua hal. Satu secara obat-obatan, yang juga paling penting adalah perubahan pola hidup sama pola makan gitu. Jadi di luar obat-obatan. Bu Ati udah pengalaman banget nih 10 tahun. Kalau yang kayak udah Bu Ati gini nih, kalau yang kayak Bu Ati ini udah tahu nih, berarti saya nggak boleh batasnya saya minum soda mungkin seminggu cuma sekali setengah gelas gitu ya Bu ya, karena udah tahu kalau lebih dari itu ada makanan pantang ya. Gitu. Jadi udah tahu nih kalau yang kayak pasien-pasien saya yang udah lama kayak Bu Ati gini udah paham. Saya selalu bilang, jadi kalau selain obat-obatan, kalau obat-obatan nanti kita bahas belakangan. Tapi yang penting adalah sebenarnya pola hidup sama cara makannya yang baik bagaimana. Makanan-makanan yang biasanya sangat dipantang untuk reflux asam lambung, yaitu kopi, ya Bu Ati ya, kopi, pedas, asam. Iya. Itu 3 teratas deh, 3 teratas yang nggak boleh banget. Kemudian setelahnya
makanan-makanan yang banyak mengandung lemak dan lemak dan kolesterol. Jadi kayak keju, coklat, soda juga termasuk. Terus tadi buatnya sebut-sebut Coca-Cola, ya kan? Soda juga nggak boleh. Terus makanan yang mengandung banyak lemak kolesterol tuh kayak keju, coklat, susu full cream. Kemudian yang terlalu banyak gorengan, deep fried, kemudian yang mungkin santan-santan gitu. Jadi nggak seimbang antara yang banyak seratnya sama yang lemak dan kolesterol. Itu makanan. Kemudian polanya nih, pola hidup ya Bu Ati ya. Tidak boleh makan mendekati waktu tidur, ya kan Bu? Betul, Pasti tuh iya. semua pasien GERD udah tahu. 3 jam sebelum tidur udah nggak boleh makan kalau pada pasien GERD. Iya. Terus kemudian posisi tidur ya, posisi tidur dadanya tuh harus selalu lebih tinggi ya kan dari perutnya. Benar. Terus kemudian olahraga yang teratur. Sama ya ini tadi pola pikir ya Bu Ati. Iya, Jadi benar. kalau Bu Ati tanya mempengaruhi atau enggak, wah sangat mempengaruhi Bu Ati. Dia tuh kayak lingkaran setan. GERD sama anxiety tuh kayak lingkaran. GERD-nya bikin ansietasnya bikin GERD muncul. Udah muter deh kayak ayam sama telur, mana yang duluan, GERD duluan atau ansietas duluan gitu. Jadi ada hubungannya, jelas ada hubungannya. Setelah itu baru kita perbaiki semua dari yang tadi saya bilang di luar obat-obatan, baru dokter akan membantu dengan memberikan obat-obatan yang sifatnya akan menekan si asam lambung tersebut untuk supaya nggak naik ke atas. Dan karena dia multifaktorial, biasanya akan dikasih juga obat-obatan lain yang juga membantu, seperti membantu pergerakan kerongkongan gitu, terus membantu pergerakan lambung gitu. Jadi biasanya dokternya suka ngasih tidak hanya satu jenis obat, tapi mungkin beberapa gitu. Itu pengobatannya kurang lebih kayak gitu. Jelas sekali ya, berarti nggak bisa ada yang miss nih ya antara pengaturan pola makan, pengaturan pola hidup, istirahat, pikiran, dan juga obat dokter. Wah, banyak banget ini yang harus olahraga ya ampun. Banyak banget ini yang harus diatur nih ya dalam menangani GERD ini gitu. Baik Dok, izin tanya nih Dok, apakah GERD ini termasuk penyakit kronis Dok? Apakah bisa berlangsung lama atau tidak bisa disembuhkan? Silakan Dok. Penyakit kronik ya, tapi jadi gini, kalau untuk awal biasanya ya disebut dengan akut ya. Jadi GERD itu bisa tiba-tiba terjadi kok gitu. Maksudnya pasien yang tadinya belum pernah punya GERD dan tiba-tiba bisa terjadi ya akut. Tapi setelah itu apakah dia jadi kronik ya? Bisa jadi, karena tergantung nih gimana saat pertama kita kena GERD, terus kemudian akhirnya kita menangani dengan baik dan benar atau tidak gitu. Kalau misalnya kita tidak tangani dengan baik dan benar, ya ini akan berkepanjangan. Mungkin kayak Bu Ati nih, jadinya panjang tuh, ya kan? Penyakitnya kronik akhirnya gitu. Jadi benar bahwa GERD itu bisa menjadi penyakit kronik. Walaupun awalnya bisa akut, bisa aja orang yang tiba-tiba nggak punya GERD, tapi pola hidupnya yang banyak pasien-pasien yang bilang, Dok, saya tuh dari dulu makan pedas sama minum kopi berkali-kali nggak kenapa-napa kok. Kenapa sekarang saya jadi punya GERD gitu kan? Ya itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terhormat, ya karena pola hidup yang sudah lama berlangsung itu akhirnya lah sekarang menimbulkan kayak lambungnya udah teriak, udah nggak kuat nih, udah tolong deh nih, kayaknya udah nggak bener banget nih. Nah Bu Ati senyum-senyum deh, ya kan Bu? Dibacain nih Dok. Iya, seperti bercermin ya Bu. Kayaknya akumulasi ya Dok, ya misalnya udah biasa nih asalnya makan soda, minum soda, pola hidup nggak sehat, ya terus-terusan yang asalnya nggak apa-apa, kemudian terakumulasi, akhirnya lambungnya menjadi kenapa-napa ya Dok ya. Benar banget, itu dia makanya. Jadi ya bisa akut, kalau habis itu ditangani dengan baik, langsung memperbaiki, tapi kalau enggak, ya gitu kayak nggak apa-apa sebentar aja ya udah akhirnya lama-lama akhirnya jadi kronik dan ya jadinya berlangsung lama GERD-nya. Bisa sembuh, bisa ya kan Bu Ati? Bisa ya Bu Ati? Bisa Dok. Insya Allah minta bisa. dukungan Bu Ati dulu nih di asal disiplin ya Bu Ati ya. Iya benar. Yang mau sembuh kita sendiri ya Dok, pasiennya. Benar Bu Ati, bantu dokter, tapi pasiennya mesti konsisten ya Dok. Iya, benar banget, itu harus banget konsisten. Benar, Dokter Firly, terima kasih. Nah, izin tanya nih Dok, kan tadi berkaitan dengan penyakit kronis nih ya Dok ya. Apakah GERD itu ada kaitannya dengan penyakit kronis lain atau misalnya kayak
kalau pasien penyakit kronis lain tuh ada nggak sih yang akhirnya beresiko mengalami GERD gitu? Silakan dok. Oh iya. Banyak ada beberapa penyakit-penyakit yang memang akhirnya berhubungan dengan munculnya GERD gitu ya. Jadi kayak pasien-pasien yang misalnya terganggu, jadi kalau dari lambung kita kan mengeluarkan isi makanan ke usus 12 jari gitu ya, terus kemudian terjadi penyumbatan di situ, itu bisa muncul dengan GERD. Terus kemudian penyakit-penyakit lain misalkan juga yang jangan salah bahwa pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya, penyakit gula kencing manis itu juga bisa punya resiko terjadinya GERD gitu ya. Terus karena ya itu terjadinya gangguan pergerakan lambung dan pengosongan lambung. Terus kemudian penyakit-penyakit lain misalkan gangguan ginjal kronik. Nah, itu juga bisa menyebabkan akhirnya muncul penyakit GERD juga gitu. Karena GERD itu kan intinya refluksnya ke asam lambung ya. Jadi tadi seperti saya bilang dari awal, penyebabnya itu multifaktorial, berbagai hal bisa menyebabkan akhirnya terjadi keluhan GERD gitu. Karena GERD itu sebenarnya keluhan yang khas gitu. Baik dok. Nah ini asam lambung. Iya, refleks asam lambung. Baik dok, izin ini ya 2 pertanyaan lagi. Habis itu nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya, kayaknya banyak banget yang nanya ya. Iya. Jadi supaya bisa kebaca ya dok ya. Jadi nah sekarang kan menjelang bulan Ramadan nih dok, kondisi GERD itu apakah mungkin untuk menjalankan ibadah puasa? Terus apakah ada tips dan triknya untuk pasien GERD nih untuk menjaga pola makannya selama bulan Ramadan ini dok? Silahkan. Oke, baik. Jadi apakah bisa menjalani puasa? Sangat bisa kok, justru. Jadi nanti Bu Ati boleh nih komentar. Bu Ati aman kan puasa Bu Ati? Insya Allah, dokter. Alhamdulillah. Jadi kalau pasien-pasien dengan GERD, terus pasien-pasien dengan gangguan yang sakit mah tapi yang fungsional tuh artinya tidak ada suatu kelainan. Kalau kayak Bu Ati kan udah diteropong nih endoskopi. Nah misalnya pasien-pasien yang sudah di endoskopi sudah terbukti tuh di dalam lambungnya nggak ada luka, nggak ada tumor, nggak ada benjolan. Kemudian dia berarti gangguannya hanya fungsi lambungnya yang terganggu. Justru secara penelitian yang sudah kami lakukan sendiri, yang Profesor Ari Fahri Alsyam, mungkin kalau ada yang tahu, beliau juga aktif di media sosial, itu penelitian oleh beliau yang dilakukan di Rumah Sakit Cipto, rumah sakit kami, itu justru semua pasien-pasien dengan GERD dan dispepsia fungsional atau sakit mah fungsional itu mengalami perbaikan dengan menjalani puasa. Ya, jadi apakah pasien-pasien GERD bisa berpuasa? Sangat dianjurkan berpuasa. Kenapa demikian? Karena justru kalau pada saat puasa, kalau Bapak Ibu, Mas Mbak Ade semua perhatikan bahwa kalau kita puasa tuh pertama pikiran kita lebih jernih, ya nggak sih? Berusaha untuk lebih tenang, nggak mikirin si itu, nggak mikirin si ini, nggak pengen gibah si itu, nggak pengen gibah si ini gitu kan. Jadi udah tuh harusnya nggak ada yang dipikirin lagi deh, lebih jelek deh sehari-hari, fokus ibadah. Kemudian makanan kita teratur loh, kita nggak ngemil-ngemil. Misalnya kalau kita suka gatel tuh pasien GERD karena pengen ngemil tuh di tengah-tengah hari, kayak nggak sabar pengen ngopi lah, nggak sabar pengen makan coklat, makan keju atau yang lainnya gitu, cemilan-cemilan. Tapi tidak, karena kalau pada pasien puasa kita nggak cemilan. Terus kemudian mohon maaf nih pada pasien-pasien yang memang merokok juga, tadi saya nggak sebut-sebut rokok ya, bahwa rokok juga bisa menyebabkan munculnya GERD. Kan merokok tuh nggak bisa pada saat puasa, jadi pasien nggak merokok juga. Itu juga memperbaiki masalah GERD gitu loh. Jadi kemudian makanannya teratur kan, jam pagi sama jam buka gitu. Jadi sahur dan buka. Terus minum obatnya jadinya teratur juga di sahur dan dibuka. Jadi sehingga sebenarnya kalau pada pasien-pasien dengan GERD sangat dianjurkan berpuasa, dan sudah ada penelitiannya terbukti bahwa justru kualitas hidupnya membaik, GERD-nya malah sembuh pada saat puasa. Gitu. Apalagi fokusnya ibadah ya. Iya. Ternyata berarti sangat dianjurkan ya dok ya untuk puasa. Ternyata dan puasa juga nggak hanya dalam agama tertentu ya dok ya, kayaknya bisa diaplikasikan pada semua orang gitu kan. Sekarang ada intermittent fasting lagi booming nih, lagi viral.
Benar, Dok. Diet intermittent fasting tuh lagi booming lagi. Betul. Lagi booming katanya bisa menyembuhkan gitu ya, karena ada apa sistem autofagi yang kayak gitunya. Ya, Terus kan ada betul. juga di agama-agama lain juga Detoksifikasi. ternyata ada puasa. Ya. Baik, Dok. Ini satu pertanyaan lagi ya, Dok, ya untuk Dok. Boleh. Untuk dokter, tips dan trik apa saja yang dibutuhkan pada pasien GERD untuk persiapan selama berpuasa di bulan Ramadan ini, Dok? Silakan. Oke, jadi ini sekalian menjawab kayaknya tadi ada beberapa pertanyaan kan, boleh nggak sih GERD puasa, boleh nggak GERD puasa, apa yang harus disiapkan, sekalian saya jawab di sini. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi kalau tips dan triknya, pertama, pada saat kita sahur dan pada saat kita berbuka itu kuncinya di situ, sahur dan berbuka. Kuncinya gimana? Pertama sahurnya, jangan makan yang buru-buru. Jadi maksudnya kalau pasien-pasien dengan GERD jangan kayak mau bentar lagi imsak baru bangun 10 menit akhirnya makannya buru-buru gitu. Nah, itu yang tidak dibolehkan pada pasien dengan GERD ya. Jadi take your time, bangunnya lebih pagi lagi supaya makannya bisa pelan-pelan dengan porsi yang tidak langsung besar atau tidak kayak orang ngamuk gitu ya, mau sahur takutnya nanti lapar gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu yang pada saat sahur. Nah, pada saat buka kuncinya juga adalah ya itu tadi, jadi jangan buru-buru juga bukanya, terus jangan langsung balas dendam langsung dengan porsi yang besar gitu, terus langsung makannya berat gitu. Jadi terus makannya juga jangan porsi besar, dan seperti yang dianjurkan sunnah Rasulullah, jangan langsung makan besar, boleh makan biskuit dulu, boleh makan kurma dulu gitu, kemudian ibadah dulu, sholat maghrib dulu, baru akhirnya makan besar gitu. Jadi sebenarnya ya sunnah Rasulullah itu juga sebenarnya memang kenapa itu baik ya, karena memang sebenarnya berguna juga buat pasien-pasien yang punya masalah lambung atau punya masalah GERD. Kemudian jenis apa yang dikonsumsi makanannya ya, tadi sama tuh, hindari makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, banyak mengandung kolesterol, jadi harus seimbang sama seratnya. Ya, jadi banyak makan sayur, buah, tapi buahnya jangan yang asam. Ya. Kemudian ya itu tadi, hindari makan-makan yang sifatnya malah menyebabkan si asam lambungnya produksinya makin tinggi gitu. Jadi kerja lambungnya makin berat. Ya, itu yang tadi, banyak lemak, banyak kolesterol gitu. Kemudian selanjutnya adalah minum obat yang teratur. Jadi maksudnya kan kalau pasien-pasien yang sudah punya GERD nih kayak Bu Hati, pasien kan tadi udah bilang tuh ada yang dikasih esomeprazol, ada yang dengan lansoprazol, pokoknya yang belakangnya zol-zol lah ya. Itu adalah obat yang menekan produksi asam lambung sehingga itu dikonsumsi. Kan itu makannya sebelum makan ya, Bu Hati ya. Iya betul, Dok. Nah, betul, itu dikonsumsi sebelum makan. Jadi sebelum makan sahur, makanya bangunnya pagi, jangan buru-buru, minum dulu obatnya, setengah jam baru makan sahur, ya kan, aman. Pada saat berbuka, makanya juga jangan balas dendam, minum dulu obatnya, tunggu setengah jam baru makan, gitu. Jadi intinya terus tidurnya yang cukup, ya, tidur yang cukup, terus kemudian ya itu lagi-lagi adalah posisi tidurnya tetap dijaga bahwa harus lebih tinggi. Ya sebenarnya gitu sih, mengatur aja. Baik, dokter. Ternyata makanannya. Baik, dokter. Berarti ini tipsnya benar-benar yang sebenarnya standar sih ya, Dok ya. Tapi banyak banget yang ngerasa, duh berat banget nih, harus jaga makan, harus pelan-pelan makannya, terus harus bantalnya tinggi, kan nggak nyaman ya, Dok ya. Banyak yang sukanya tuh maunya rebahan tengkurap lah, terus atau bantalnya rendah gitu. Paling nggak boleh tuh pasien GERD ya, buat langsung pasti langsung kambuh ya, naik asam lambungnya. Apalagi kalau habis makan langsung duduknya menyender, lama-lama mundur gitu ya. Aduh, itu pasti cepat banget kambuhnya gitu, Dok. Nah, kalau Bu Atik, izin tanya nih, Bu Atik ada tips tertentu nggak sih Bu kalau dalam selama kebiasaan Ibu selama ini nih ya untuk menjalani puasa dengan penyakit GERD? Silakan Bu. Sebenarnya ya seperti yang Dokter Firly tadi sampaikan ya, udah jelas banget ya, tips triknya seperti itu. Jadi makannya mungkin polanya sedikit-sedikit ya, Dok ya, gitu. Terus benar-benar sahurnya itu sih kuncinya di sahur ya, gitu kan, karena kan kita proses kosong panjangnya itu lama gitu. Jadi di sahurnya itu yang benar-benar, terus mungkin cairannya juga ya untuk minumnya gitu. Terus jangan cheating yang dingin-dingin kalau untuk saya pribadi ya. Terus pokoknya agak konsisten lah untuk nggak
nggak cheating yang aneh-aneh tadi makanannya gitu. Jadi paling seperti itu. Cuman nih dok, ini pertanyaan saya sendiri sih dok ya. Kalau misalnya saya yang maksudnya tiba-tiba nih dok pertengahan puasa tuh udah sampai nggak tahan gitu dok ya, terus berasa udah mulai mau pingsan karena saya gampang pingsan dan punya gejala memang hipoglikemia dok, seringkali kurang gula gitu karena memang saya tidak terlalu banyak konsumsi gula kan gitu. Nah terus menghindari teh manis juga sih karena agak asam ya ke lambung kalau buat saya kan gitu. Betul. Jadi karena ada kafeinnya tuh Bu teh. betul, iya. Jadi kalau misalnya udah dalam kondisi yang setengah jalan gitu terus kita ada kayak aduh kok saya kunang-kunang atau tiba-tiba tuh udah mulai mau muntah, saya pribadi suka membatalkan dok, karena saya pikir kalau misalnya saya lanjutkan paksakan sampai maghrib, besoknya pasti saya collab, bisa nggak enaknya minimal 3 hari 4 hari, jadi lebih banyak ruginya gitu dok. Pertanyaan saya buat dokter Firly nih sekalian, itu gimana ya dok, apakah kondisi yang seperti itu dibenarkan atau lanjutkan saja gitu, misalnya gimana ya dok? Jelas tidak boleh lagi Bu diteruskan, itu bahaya. Pertama memang kan saya rasa sih, saya bukan ustazah sih, cuma maksudnya saya rasa di agama kita itu sangat tidak dianjurkan memaksakan segala sesuatu kan, kalau memang sakit tidak perlu berpuasa gitu ya Bu ya. Dan nanti diganti pada saat sudah sehat. Nah kayak ibu apalagi Bu Ati punya resiko hipoglikemia gitu ya, wah itu bahaya banget Bu. Bukan saat itu saja bahayanya, bisa berkepanjangan gitu. Jadi kalau memang rasanya sudah berkunang-kunang, terus apalagi udah kayak mau pingsan, ya batal aja Bu, nggak apa-apa. Mungkin bukan masalah dari GERD-nya gitu loh, tapi masalah dari hipoglikemia ibu, karena ibu punya resiko ternyata hipoglikemianya berulang. Gitu, karena hipoglikemia itu kondisi medis yang akhirnya itu terjadi secara akut dan bahaya, bisa sampai penurunan kesadaran dan mengganggu kondisi yang lain gitu, karena kan nggak ada makanan ke otak. Nah itu juga paling bahaya gitu. Jadi memang tidak usah dipaksakan Bu Ati. Juga mungkin untuk para teman-teman sahabat Inspiration dan sahabat YGI yang lain, kalau memang ada segala sesuatu yang memang itu ya jangan dipaksakan. Tapi mungkin saya sedikit meng-highlight, bukannya itu cuman kadang-kadang, nah ini dia nih, rasa cemas sebenarnya yang harus dibedakan. Apakah itu benar kondisi medis yang membahayakan, atau itu sebenarnya rasa cemas, rasa khawatir, rasa apa yang sebenarnya secara medis aman gitu, tapi karena rasa cemas yang berkelanjutan, yang rasanya panik dan apa itu, nah itu yang harusnya bisa, ya jangan, kalau bisa jangan dibatalin gitu. Tipsnya biasanya kalau untuk rasa cemas yang itu ya inhale, exhale, stay di satu tempat gitu. Ya mungkin kalau kita buat yang muslim, istighfar, zikiran lah gitu, maksudnya inhale, exhale, jadi itu menenangkan supaya rasa cemas dan rasa paniknya nggak muncul gitu. Jadi mungkin pesan saya, selain bahwa kalau yang kondisi Bu Ati memang bahaya, hipoglikemi dan sebagainya dibatalkan, tapi mungkin kalau yang buat rasa cemas yang berlebih, sebisa mungkin jangan dibatalin, karena berarti kan itu sebenarnya secara medis nggak mengganggu gitu. Iya, baik dokter. Ternyata memang di agama kita juga kan memang ada kemudahan ya untuk yang sakit ya, jadi mungkin bisa diganti di kemudian hari gitu saat kondisinya sudah membaik gitu dok. Dok, kita mulai aja ya dok, untuk tanya jawab nih dari banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Ini saya mulai bertanya nih dari, ini ada pertanyaan dari Monik 196 katanya, dok minum painkiller 2 tablet sebulan apakah aman untuk GERD, katanya, tanda tanya. Kan katanya obat painkiller tuh ini yang menyebabkan asam lambung naik ya dok ya. Silahkan dok. Oke, ya Mbak Monik, sebenarnya sih kalau painkiller bukan menyebabkan asam lambung naik ya, dia gangguannya lebih di lambungnya tuh. Karena dia bisa menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan radang gitu kan. Namun ya ujung-ujungnya dengan kayak gitu tuh perih rasanya biasanya di asam lambungnya gitu. Terus bisa muncul yang kembung, bisa muncul mual gitu. Akhirnya bisa berujung GERD ya bisa juga gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk si painkillernya sendiri sih lebih kepada iritasi lambung dan merusak dinding lambung. Pertanyaan saya pertama, Mbak Monik ini minum painkiller 2 tablet sebulan tujuannya apa? Satu, kalau memang itu yang harus banget diminum,
saran saya adalah mengkonsumsi obat-obat painkiller yang aman untuk lambung. Aman dalam tanda kutip nggak 100% aman, cuman jauh lebih aman. Jadi ada obat-obatan painkiller yang memang sifatnya mencegah, maksudnya bisa mengurangi resiko iritasi di lambung. Ada jenis painkiller yang seperti itu. Jadi mungkin Mbak Monik bisa tanya ke dokternya kalau memang harus banget minum 2 tablet anti painkiller, jenisnya apa, terus untuk apa tujuannya, kenapa terus-terusan harus 2 tablet sebulan. Atau misalkan nggak bisa pun obat-obatan yang saya bilang tadi aman buat lambung seperti golongan yang ada enterokoksid gitu, belakang-belakangnya ada seperti itulah. Paracetamol itu jauh lebih aman sebenarnya untuk lambung kalau memang butuh painkiller gitu loh, dibandingkan golongan lain seperti natrium diklofenak, terus misalkan meloxicam, ketoprofen gitu. Nah, itu mungkin jauh lebih aman paracetamol atau jenis obat yang tadi saya bilang. Jadi mungkin pilihan obat painkillernya gitu ya, Mbak Monik. Baik, semoga menjawab ya Mbak Monik ya. Jadi mungkin dari pilihan obatnya, obat painkillernya, terus sama memastikan kalau apakah perlu banget nih minum painkiller atau enggak gitu ya. Gitu. Saya lanjut ya, Dokter Firly. Ini ada pertanyaan dari Mbak Desi Hoyer. Dok, apakah GERD bisa disebabkan oleh IBD? IBD itu inflammatory bowel disease kalau nggak salah. Ya. Silakan dok. Iya betul. Apakah GERD bisa disebabkan oleh IBD? Gitu ya pertanyaannya. Iya. Oh iya kan. Jadi itu dua. Jadi itu 2 hal yang berbeda sih sebenarnya ya, inflammatory bowel disease sama GERD itu 2 hal yang berbeda. Tapi mungkin gimana jelasinnya? Inflammatory bowel disease itu ada jenis-jenisnya juga nih. Nah, ada inflammatory bowel disease yang hanya menyerang bagian usus besar saja. Ada inflammatory bowel disease yang juga menyerang bahkan dari mulai mulut sampai usus besar gitu ya. Jadi seluruh saluran cerna tuh bisa terkena oleh jenis inflammatory bowel disease yang satunya atau disebut dengan Crohn's, penyakit Crohn's. Jadi hal itu juga bisa menyebabkan radang di kerongkongan, kemudian bisa bikin sariawan di mulut gitu, tapi bukan menyebabkan GERD sih gitu, cuman bisa bikin radang di kerongkongan juga. Tapi IBD menyebabkan GERD sih enggak ya? Enggak ya. Ya. Baik dok. Nah kebetulan ini pertanyaannya masih terkait dengan IBD nih dok, dari Prayitno Cita. Saya didiagnosa IBD dan gastritis kronis. Sudah 2 Ramadan terakhir tidak bisa puasa penuh sampai dirawat. Apakah tips untuk puasa akan sama dengan penderita GERD katanya? Tadi sebenarnya sudah dibahas tentang puasa untuk GERD, tapi ini katanya beliau punya diagnosa IBD dan gastritis kronis. Silakan dok. Nah ini dia, kalau gastritis kronis ini sebenarnya sejauh mana ya gastritisnya? Kalau gastritis kronis kan berarti sudah pernah dilakukan endoskopi dan sudah didapatkan radang di saluran cerna, namanya gastritis, radang di lambung gitu. Sejauh mana nih sebenarnya radangnya, apakah sampai luka atau sampai lecet gitu ya? Nah itu yang saya mungkin butuh keterangan lebih lanjut. Kemudian sebenarnya inflammatory bowel disease itu sih sebenarnya lebih menyerang usus ya, yang biasanya keluhannya munculnya dengan diare misalkan gitu, terus kemudian atau malah susah buang air besar atau buang air besarnya berdarah gitu. Jadi ada radang di usus. Nah sebenarnya pertanyaannya bisa puasa atau tidak tergantung dari derajat penyakitnya sih gitu. Jadi mungkin harus berkonsultasi lagi dengan dokter gastroenterologinya, kira-kira kondisinya itu seperti apa, karena kan saya nggak tahu persis nih derajat IBD-nya udah sampai mana pengobatannya, terus gastritisnya ini udah seperti apa gitu ya. Jadi mungkin Mbak atau Bapak tadi ya, Pak Prayitno ya. Ya, jadi mungkin harus berkonsultasi lagi Pak yang kepada dokternya memang memegang langsung. Jadi karena saya nggak bisa jawab, tergantung derajatnya juga gitu. Tapi sebenarnya kalau derajatnya sudah terkontrol, sudah ringan, sebenarnya bisa berpuasa gitu. Baik dok, semoga menjawab ya Mbak atau Mas Prayitno Cita. Dok, ini ada pertanyaan dari kolom komentar nih katanya. Dari Mbak Astriani Dwi. Dok, kalau ada riwayat kanker tiroid dan GERD, cara minum obatnya yang dikonsumsi itu adalah levothyroxine nih dok, dan antacid selama puasa. Ini
kurang kebaca nih dok, saya bacain. Bagaimana ya dok? Nah, tahu saya kalau nggak salah nih, saya pribadi juga nih dok mengkonsumsi levotiraxin nih dok, sekalian tanya. Oh, Kan obat Mbak Nisa juga levotiraxin. minum levotiraxin. Iya betul dok. Nah kebetulan kalau nggak salah tuh ada indikasi obat yang interaksi antara obat levotiraxin dan Iya. juga antacid ya dok. Nah bagaimana cara minum obatnya gitu, jedanya berapa lama supaya si obat A dan obat yang lain itu tidak saling berinteraksi dan bisa memberikan manfaat untuk kesehatannya. Silakan dok. Iya, sekarang saya tanya Mbak Nisa minum levotiraxin setiap pagi atau setiap malam atau apa? Biasanya kalau misalnya hari biasa tuh jam 5 ya dok ya, saat bangun subuh kita mau sholat subuh. Tapi kalau misalnya sahur, biasanya sih bangun, kan misalnya makan sahur jam 4 nih. Nah bangun jam 3 minum obat dulu gitu, jadi jeda 1 jam sebelum makan. Tapi kalau misalnya ada antacid nih, bingung nih gimana caranya supaya nggak Nah, interaksi obat ini sebenarnya gitu. kalau untuk ya, karena sebenarnya kalau untuk GERD kan kita nggak pakai antacid lagi ya. Oh iya. Antacid kan udah nggak pilihan obat untuk GERD sebenarnya. Karena antacid itu efeknya bukan menekan asam lambung sih. Jadi kita biasanya obat-obatan GERD itu adalah kayak yang tadi saya bilang yang ada belakangnya zol-zolnya Omeprazole gitu. gitu. Ya, benar. Ya sebenarnya sih berdijarakin aja sih. Ya sejam, setengah jam gitu sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada interaksi yang bermakna kok. Jadi boleh aja. Jadi ya, dan mungkin jadi gini, obat GERD itu kan ada yang diminumnya 2 kali sehari, ada yang cuma cukup 1 kali sehari gitu. Kalau memang misalkan levotiraxinnya, dan tergantung dosisnya juga nih, ada yang cukup beberapa jenis obat tuh ada yang dosis kecilnya, ada yang dosis besarnya, ada yang 10 mili dan 20 mili, ada yang 20 mili dan 40 mili gitu. Jadi kalau memang dari dokternya bisa diberikan 1 kali misalkan 40 miligram gitu, jadi nggak perlu di split 2 kali 20 miligram, ya sebenarnya obat GERD itu kan bisa diminum karena dia kerjanya kan panjang gitu ya, jadi bisa diminum misalkan pas buka aja gitu, boleh. Levotiraxinnya pagi pas sahur gitu, jadi sebenarnya bisa diatur kok gitu. Oh jadi bisa diatur ya dok, misalnya obat levotiraxin pas sahur, obat GERD-nya yang omeprazole soeprazol itu saat berbuka gitu ya, atau misalnya sebaliknya, atau sebelum tidur ya dok ya? Iya, boleh juga, boleh. Intinya sih dalam keadaan perut kosong, sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong. Baik dok, semoga menjawab ya untuk Mbak Astriani Dwi. Saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Endah Nurlita katanya, dok sakit mah itu apa selalu perut kiri yang sakit katanya, selama ini saya merasa perut kiri saya suka sakit dok, apa ini yang dimaksud sakit mah? Silakan dok untuk menjawab. Ya, oke. Sebenarnya nggak selalu. Memang lambung itu letaknya di ulu hati dan agak ke kiri gitu ya, kalau secara anatomi posisinya. Jadi bisa jadi nyerinya di ulu hati atau agak di kiri. Tapi apakah selalu nyeri di sebelah kiri itu sakit mah? Ya belum tentu gitu loh. Tergantung juga kan tadi saya udah bilang kalau sakit mah itu dia kumpulan gejala, jadi cuman bukan nyeri aja, tapi dia harus ada kayak mual, atau dia ada begah, atau dia mudah kenyang, atau dia muntah lah gitu. Jadi apakah gejala-gejala itu ada? Karena kalau enggak, di sebelah kiri tuh masih ada organ-organ yang lain loh. Maksudnya usus itu juga ada di sebelah kiri kita. Terus kemudian limpa ada di sebelah kiri kita. Dan jangan lupa yang biasanya orang suka salah nih, aduh sakit kalau ditekan-tekan tapi di luar nggak ada keluhan gejala. Perut kita itu tuh dilapisi sama otot loh ya. Semua perut kita, dada kita. Jadi kadang-kadang ternyata sebenarnya itu ototnya kaku aja gitu, atau bahasa kerennya muscle spasm. Ya, muscle spasm aja gitu ototnya. Jadi kadang-kadang dengan posisi orang tuh kan sekarang tuh kerja selalu behind the desk, lama gitu ngerjain apa gitu ya, terus perutnya ketekan gitu, kadang-kadang ototnya jadi kaku di situ. Makanya kalau untuk yang orangnya kerja di belakang meja, jangan lupa jangan terlalu lama stay, jalan, bergerak, stretching, baru ntar misalkan duduk lagi gitu, karena ternyata sebenarnya dengan penekanan di sini ototnya tuh kaku gitu, posisinya gitu aja. Saya banyak dapat pasien kayak gitu merasa itu sakit mah lah, sakit usus atau apa.
Tapi sesimpel bahwa sebenarnya ototnya kaku karena mungkin kurang peregangan, kurang olahraga dengan posisi pekerjaan yang selalu posisinya gitu-gitu aja. Jadi Baik. apakah selalu sakit mah? Belum tentu. Betul. Berarti untuk Mbak Indah Nurlita mungkin bisa diperiksakan terlebih dulu ya, atau perbaikan Yes, ini tadi yang benar. tadi dokter Phil katakan, misalnya aktivitasnya gitu ya, jangan mager. Hmm, Kalau misalnya kerjaannya sehari-hari di kantor, di belakang meja, ya, agak bergerak sedikit gitu ya, naik turun ya. tangga gitu ya, atau sama dari Stretching aja perjalanan jalan sekitar kaki meja dikit. gitu, sekitar Iya, kubikel. benar dok. Nah, Dok, lanjut ya, Dok, ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ternyata berkaitan dengan gastroenterologi nih, Dok. Dok, saya dari Arvino Mahwan katanya, Dok, saya penderita GERD, gastritis, dan colitis. Maaf saya tanyakan apakah colitis disebabkan oleh GERD dan gastritis? Soalnya saya dites H. pylori. Ini virus ya, Dok ya? Negatif. Terus Bakteri tes anabis juga negatif. Terima kasih, apa? Dok, katanya. Apa Tes setelah hasil lori apalagi? anaknya yang autoimun Oh, anak itu. NIF. Ya, 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 Anak ya. IF. Iya, silakan dok. Katanya negatif Oh, juga maksudnya? anak IF. Oke. Jadi Maksudnya apakah GERD-nya jadi menyebabkan gastritis dan colitis gitu? GERD dan gastritisnya apakah colitis, penyakit colitis autoimunnya disebabkan oleh GERD dan gastritis katanya. Oh, oh, ya, ya, ya. Oke. Tentu Baik, tidak. silakan dok. Tentu tidak. Silakan dok. Jadi gini ya, pertama colitisnya itu tuh pastikan dulu colitis kan banyak. Kalau colitis yang karena inflammatory bowel disease, jadi kadang-kadang nih agak sedikit salah kaprah, mungkin karena mempermudah gitu ya. Kalau IBD itu penyakit autoimun pada usus, sebenarnya nggak gitu. Jadi kalau IBD itu sebenarnya bukan autoimun ya, tapi lebih kepada gangguan sistem imun atau kita bilangnya tuh dysregulasi sistem imun gitu. Jadi bukan autoimun. Dan itu penyebabnya juga multifaktorial. Lagi-lagi kalau misalnya inflammatory bowel disease kita bicarakan tuh penyebabnya multifaktorial, bukan hanya autoimun. Ada faktor genetik, gangguan sistem imun, pola makan kita juga pengaruh, lingkungan, terus udah gitu apa yang kita konsumsi itu juga mempengaruhi munculnya inflammatory bowel disease. Penyakit radang lama itu bikin inflammatory bowel disease. Sehingga apakah GERD dan gastritis menyebabkan colitis? Enggak. Makanya anak IF itu tidak pernah positif pada pasien dengan colitis. Maksudnya kalau colitisnya anak IBD ya, ini agak panjang, saya jadi kayak kuliah nih. Colitis itu penyebabnya soalnya banyak. Kalau misalnya yang disebut dengan inflammatory bowel disease, anak IF-nya memang nggak pernah positif gitu. Terus kemudian H. pylori, H. pylori itu bakteri itu bukan selalu yang menyebabkan munculnya gastritis gitu. Jadi apakah GERD dan gastritis menyebabkan colitis? Tidak. Kalau yang dimaksud dengan colitis dan inflammatory bowel disease tidak juga. Makanya anak IF-nya nggak pernah positif karena dia bukan autoimun. Oke. Sehingga kecuali colitis itu bisa bagian dari autoimun. Ya, pokoknya begitulah kurang. Tapi dia bukan penyakit autoimun. Nah, gastritis itu bisa menjadi bagian dari inflammatory bowel disease seperti tadi saya bilang, ada namanya penyakit Crohn yang bisa kena ke lambung juga, kena ke kerongkongan juga, kena ke usus juga gitu. Tapi GERD tidak menyebabkan gastritis dan tidak menyebabkan colitis. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya. Baik, Dok. Terima kasih, semoga menjawab ya ini untuk Mas Arvino. Semoga menjawab. Walaupun Iya, kayak agak-agak bingung dikit ya, soalnya panjang nih. Kalau misalnya saya jawab, kayaknya nggak cukup waktu kita. harus konsultasi ya sama Dokter Firly ya di FCM berarti. Boleh. Di YGI itu banyak artikelnya loh tentang hal-hal itu, jadi boleh dibaca. Oh iya benar, harus join follow IYGI ini berarti Mas Banyak Arvino. sekali mengenai IBD dan GERD dan dispepsia. Iya. Terus Dok, ini ada pertanyaan dari Mbak Kesang. Kesang. Izin Dok, mitos atau fakta Dok, apakah orang yang obesitas itu malah mungkin banget mengalami GERD katanya? Orang yang obesitas. Oh, itu sangat amat fakta. Sangat amat fakta ya Dok ya? Iya, benar. Jadi memang obesitas, terutama obesitas sentral, itu sangat menyebabkan GERD tuh, karena biasanya obesitas sentral tekanan di perut nih, jadi kan agak mendorong lambung sehingga jadi menyebabkan dia GERD-nya muncul gitu. Jadi obesitas merupakan faktor risiko mudahnya terjadinya GERD. Maka dari itu salah satu penata laksanaan dari GERD juga penurunan berat badan dan olahraga.
bisa saling berkaitan ya dok, obesitas menyebabkan GERD. Ternyata GERD juga kalau misalnya ada obesitas berarti makin bertambah sering kambuh atau semakin parah ya. Iya, iya, iya. Jadi dia memang obesitas berperan pada GERD. Menyebabkan munculnya GERD, memperberat kondisi GERD. Makanya obesitas biasanya penurunan berat badan kita sarankan pada pasien-pasien dengan GERD. Jadi itu fakta. Baik. Fakta ya, terima kasih dok. Semoga Mbak Kesang atau Mbak Nabil ini menjawab ya untuk menurunkan berat badan. Ini dok dari kolom komentar lagi nih dok, dari Andriani Dewi 32. Selamat malam dok, izin tanya apakah GERD dapat mengakibatkan esophagitis? Dan terus apakah ada obat atau suplemen ataupun olahraga yang dapat menguatkan otot LES, otot les Iya, ini? betul. Silakan dok. Ya, jadi GERD itu ada dua jenis, ada yang bikin sampai esofagitis. Esofagitis itu beradang di kerongkongan. Ada GERD yang juga tidak menyebabkan radang, tapi yang muncul gejala GERD-nya gitu. Jadi biasanya diketahui ada esofagitis atau tidak dari endoskopi. Nah, kemudian olahraga-olahraga apa yang dianjurin? Sebenarnya semua olahraga pada pasien GERD itu boleh. Intinya harus bergerak dulu gitu. Intinya harus berolahraga dan bergerak. Tapi mungkin yang saya perlu sampaikan ada beberapa jenis olahraga yang tidak dianjurkan. Jadi olahraga apa saja boleh, karena banyak olahraga saya kasih taunya yang tidak dianjurkan aja. Seperti yang posisinya tuh kebalik-kebalik gitu loh. Pilates, yoga, terus kemudian angkat berat loh. Bu Ati ngangguk-ngangguk nih, berarti mungkin Bu Ati pernah yoga sama pilates terus GERD-nya kambuh ya Bu? Kambuh. Iya dok. Iya Bu ya? Betul Nah, dok. tuh. Iya. Jadi saya nggak ngarang-ngarang ya Bu Ati ya. Jadi kalau yang posisinya kebalik-balik kayak yoga, pilates gitu kan dia suka ajaib-ajaib tuh posisinya. Nah, itu nggak dianjurkan pada pasien GERD. Sama angkat berat. Tapi kayak banyak ya olahraga di antara tiga itu sih banyak ya yang lain. Jadi nggak usah itu tiga. Kalau pasien GERD yang lainnya boleh. Banyak alternatif olahraga lain ya. Ya. Jadi sebenarnya olahraga itu bisa apa aja. Yang penting olahraganya rutin ya dok ya. Sama hindarian kebalik-balik. Benar. Yang penting konsisten ya Bu Ati ya. Betul dok. Konsisten dok kuncinya. Iya, baik dok, semoga menjawab ya untuk Mbak siapa tadi lupa. Semoga menjawab ya Mbak. Terus ini ada pertanyaan nih dok dari sebentar. Dari Ibu Kusumo Widiawati. Dok, saya pernah endoskopi dan di tenggorokan sama lambung ada luka. Ini masih tentang tips berpuasa nih dok. Tapi kalau ada luka itu bagaimana sih dok? Mungkin masih belum pulih kali ya GERD-nya ini. Silakan dok. Ya, kalau ada luka, nah ini yang saya bilang tadi dari awal, memang hati-hati kalau ada luka. Saya udah bilang penelitian yang dilakukan itu adalah kalau yang lambungnya bersih, nggak ada apa-apa, maksudnya nggak sampai luka. Mungkin kalau pada Ibu Kusuma ya tadi, lukanya nih seberapa ya Bu parahnya gitu dari hasil endoskopi. Apakah Ibu sudah menjalani pengobatan, misalkan ternyata lukanya terdiagnosis 2 bulan yang lalu gitu ya, terus sudah mendapati pengobatan kayak pelapis lambung, terus kemudian obat-obatan yang tadi buat asam lambung. Sebenarnya kalau udah 2 bulan sih rasanya lukanya harusnya sudah baik ya. Kalau Ibu juga mengurangi, sudah menjaga hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya luka. Misalnya tadi salah satunya pengobatan dengan obat-obatan anti nyeri atau jamu-jamuan. Nah, kalau ada luka, kayaknya harus kembali nih Bu ke dokter gastronya yang mengendoskopi Ibu kali ya. Maksudnya memastikan bahwa apakah saya sudah aman gitu. Karena saya nggak tahu derajat luka itu pada lambung ada 1 sampai dengan 3 gitu. Jadi saya nggak tahu Ibu nih derajatnya yang mana gitu ya. Jadi mungkin ditanyakan lagi, karena memang kalau udah ada luka harus agak waspada terhadap puasa gitu. Bukan berarti nggak bisa, tapi bisa mungkin obat-obatannya aja kali ya yang memang Ibu harus benar-benar minum obatan yang lain. Kayak tadi saya bilang asam pelapis dinding lambung untuk melindungi luka, kemudian tadi yang mencegah produksi asam lambung. Nah, itu bisa dikonsumsi dan itu benar-benar harus dikonsumsi kalau misalnya Ibu mau mencoba puasa. Gitu. Jadi tergantung derajatnya. Mungkin boleh dikonsultasikan lagi ya Bu ke dokter gastronya. Iya, baik. Terima kasih dok. Semoga menjawab ya untuk Bu Kusumo Widiawati. Jadi harus dikonsultasikan dulu ke dokternya sebelum kita mulai puasa nih.
Ya, mengenai derajat lukanya gitu ya. It- Baik, terima itu juga menjadi kasih. tips sih buat pasien-pasien yang punya GERD dan asam lambung. Jangan lupa udah kalau deket-deket mau puasa, ayo kita kontrol dah. Biar ditanya ke dokternya ya, saya udah aman belum dok buat puasa gitu. Karena kan dokternya yang tahu persis nih kondisi Iya, bapak ibu sekalian. iya, baik dok, benar sekali. Emang kontrol tuh penting banget gitu ya, karena mereka yang paling tahu kondisi pasiennya seperti apa gitu. Ya, betul betul betul. Lanjut dok, ini ada pertanyaan dari sebentar. Tadi mana yang ditanyain? Nih dok, mengenai makanan nih dok dari Mbak Yansi Bukhori. Dok, apakah gluten termasuk bahan makanan yang harus dihindari untuk pasien GERD selain makanan yang seperti pedas, asam, dan Enggak, kopi gitu ya tadi sebenarnya? Oh enggak ya dok? enggak. Jawabannya tidak. Mm-mm. Karena itu GERD, Berarti, bukan penyakit celiak. Jadi enggak jawabannya. berarti memang gluten tuh hanya untuk penyakit celiak ya dok ya? Iya, Banyak yang pada pasien disalahin IBD dok. juga iya, pada IBD juga enggak kok gluten, enggak ada larangan-larangan yang gimana. Ya, Bu Ati gimana enggak kan ya Bu Ati? Cie, saya mencari pembelaan sama Bu Ati nih. Nanti dikiranya saya ngarang-ngarang soalnya. Masih Ada aman, Sebagai pasiennya orang langsung. Indonesia susah dok. masih aman, makan mie masih bisa. Asal jangan asem banget ya. Jangan pedas ya Bu. Iya Bener. nggak pedas. Sebagai orang Indonesia agak susah nih dok menghilangkan gluten dari makanan Indonesia karena banyaknya pakai adonan tepung terigu gitu ya, mie Iya. terus kayak Ya goreng-gorengan memang itu pakai kalau tepung misalnya, terigu. iya memang kalau saya pada GERD sih nggak perlu gluten ya. Pada IBD juga sebenarnya nggak perlu sih. Maksudnya belum ada penelitian dan belum ada yang menyatakan bahwa gluten itu harus dihindari. Enggak sih. Baik, Selama tidak terima kasih dok. berlebihan ya dok. Sama tidak berlebihan, betul. Eh, Pesannya lagi nih buat pasien-pasien yang memang punya GERD apalagi udah kronik, tahu maksudnya kenali limitasi badan sendiri itu. Tadi kalau saya udah sempat omong di awal, kalau misalnya tadi Bu Ati juga udah bilang, jadi tuh kalau pengen banget makan coklat, seberapa banyak sih yang bisa ditolerir gitu. Jadi ya itu limitasinya segitu, jangan dilebihin gitu. Atau pengen banget makan keju, semana sih yang masih bisa ditolerir, GERD-nya nggak muncul ya segitu, jangan dilewatin gitu. Jadi bukan saya sih kadang-kadang terus saya makan apa dok gitu kan, ya udah gitu ya kan Bu, berarti langsung ketawa saya makan apa gitu. Jadi buat dari tadi kayak dibacain ya Bu sama saya ya Bu. Dok dipantang malah GERD-nya kamu ya dok, karena stres keluarnya. Karena stres nggak Makin makan apa-apa gitu. stres, Jadi semua dilarang makin stres ya. saya selalu bilang kenali limitasi diri sendiri, karena benar Bu Ati bilang kalau buat saya begini, tapi mungkin Bu Ati udah ngobrol sama pasien-pasien GERD yang lain, kalau yang si itu begini, kalau yang si itu begini gitu, karena memang beda-beda sih responnya. Jadi saya selalu bilang kenali limitasi diri sendiri, semana yang masih bisa ditolerir boleh, saya selalu gitu. Baik dok, semoga menjawab ya untuk Mbak Yansi. Kalau gluten tuh tidak bukan pantangan ya. Saat ini dok tiga sedikit lagi dok pertanyaan ini kayak sebagai penutup. Dok, saya divonis TB usus tapi GERD suka kambuh juga kadang-kadang. Tapi kalau untuk puasa gimana dok? Karena baru minum obat 5 minggu katanya. Silakan dok. Oh, oke. Kalau TB usus kan berarti obat-obatan anti TBC ya. Itu kan sebenarnya kalau tergantung nih, itu kan sebenarnya minumnya sehari sekali aja kalau yang fixed dose ya, obat TBC-nya gitu. Nah, kadang-kadang memang si obat TBC ini pun sebenarnya mempunyai efek yang nggak enak di lambung juga gitu. Ada beberapa pasien yang emang nggak tolerir, suka mual, suka muntah, enak gitu. Karena emang ada efek samping dari obat-obatan TBC. Ya mungkin dibantu. Kalau untuk obat TBC-nya memang nggak boleh putus ya, Bu. Ibu apa bapak tadi tuh lupa saya. Memang nggak boleh putus. Iya, Bu, nggak boleh putus obat TBC-nya. Dan kalau ibu yang fixed dose itu kan sebenarnya minumnya sehari sekali aja, ya udah minum aja pada saat sahur gitu ya. Ya kemudian kalau ternyata GERD-nya suka ada juga, punya penyakit GERD juga, yang mungkin diperberat dengan konsumsi obat TBC-nya, ya diminum juga obat GERD-nya gitu. Dan itu nggak masalah ya, maksudnya nggak ada interaksi yang bagaimana antara obat GERD dan obat TBC gitu. Ya kalaupun dijarakin ya boleh. Intinya sih sebenarnya
Itu dua hal yang berbeda ya. Dan memang yang penting pada obat, justru TBC-nya nggak boleh putus obat TBC-nya. Dan boleh puasa setelahnya. Tetap boleh puasa ya dok, yang penting obatnya bisa diminum selama waktu berbuka sebelum sahur gitu ya misalnya. Karena kalau nggak salah cuma satu kali sehari ya obat TBC. Betul, obat TBC 1 kali sehari, betul. Baik, semoga menjawab ya untuk Ibu Herni. Nah selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih dok, berkaitan dengan yang kita obrolkan dari tadi nih dok, karena biasanya GERD itu menyebabkan anxiety gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Jerni Halmira. Dokter, untuk menghindari panic attack pada GERD itu gimana sih dok? Karena ini sangat mengganggu katanya. Ya. Silakan dok. Ini agak susah sih justru. Jadi kalau saya selalu bilang gimana ya? Kayak tadi kalau saya bilang Mbak Jenny, biasanya begitu kayak panic attack yang muncul, coba cari mana yang bikin nyaman gitu. Kalau mungkin ada yang di sini ikut GERD Anxiety Indonesia ya, itu kan komunitas GERD Anxiety tuh udah banyak tuh anggotanya. Saya juga ikut belajar tuh dari para pasien-pasien itu. Biasanya mereka tuh take your time gitu, duduk dulu di satu, settle, terus kemudian inhale, exhale, counting down gitu ya, 1 sampai berapa, atau kalau yang ya agama apapun gitu, mungkin ada bacaan yang bisa menenangkan gitu ya. Jadi itu dulu yang ditanganin dulu sebenarnya untuk panic attack-nya. Dan kemudian sebenarnya kalau saya suka bilang ke pasien udah dengan GERD lama terus panic attack, biasanya kami juga dokter gastronya akan membantu sedikit untuk obat-obatan yang mengurangi rasa panik yang berlebihan gitu. Terus kemudian juga biasanya yang untuk justru menenangkan pasiennya, salah satu indikasi endoskopi juga tuh adalah kalau misalnya GERD udah lama nggak sembuh-sembuh, terus ya udah kita endoskopi yuk, sama-sama kita lihat. Karena biasa pasien GERD itu endoskopinya hasilnya bagus, nggak kenapa-napa gitu. Jadi biasanya saya selalu bilang, nah kan udah di endoskopi gitu, karena itu untuk menenangkan pasiennya juga. Jadi kalau misalnya udah di endoskopi, terus udah tahu bahwa hanya GERD dan itu munculnya karena anxiety-nya, ya udah yakinkan diri sendiri bahwa saya nggak ada apa-apa nih, ini lagi ansietasnya aja muncul, inhale, exhale, baca-bacaan apa, duduk, stay dulu, take your time, jangan panik, tarik nafas, lepas gitu, atau yang tadinya misalkan di tengah keramaian duduk dulu ke tempat yang sepi gitu. Jadi coba cari terapi sendiri yang bikin nyaman, atau yang misalnya sepi malah justru cari tempat ramai karena takut gitu sendirian, misalkan kalau kenapa-napa nggak ada yang ini, boleh malah cari tempat ramai. Jadi coba kenali juga bahwa ini gimana sih paniknya, itu mungkin tips-tipsnya. Dan biasanya justru kalau yang juga kadang-kadang ini GERD-nya itu anxiety-nya udah parah gitu ya, atau panik attack-nya udah parah sampai berujung udah mulai depresi ringan karena udah takut mau kemana-mana, udah nggak bisa aktivitas, mulai deh cari pertolongan dokter psikiater gitu. Maksudnya nggak apa-apa, selain dokter gastronya juga biasanya membantu. Saya suka selalu bilang, kita kalau ketemu psikiater tuh bukan berarti kita punya satu penyakit mental apa gitu, enggak. Karena kita tidak bisa, kadang-kadang tuh udah kayak gitu, tapi kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di letupan-letupan yang sudah terjadi di bawah alam sadar kita sampai kita segitu paniknya dan stresnya. Kalau yang tadi seringan itu ternyata nggak membantu juga, udah cari pertolongan profesional lain seperti psikiater, karena akan diberikan obat-obat yang sifatnya mengontrol rasa panik yang berlebihan gitu, sampai nanti kalau bahaya tuh udah ada sampai depresi. Jadi nggak apa-apa ketemu deh psikiater untuk bertemu, untuk mencari pertolongan, diberikan obat-obatan yang bisa mengontrol hal-hal tersebut. Baik. Gitu. Terima kasih Dokter Firly, semoga menjawab ya untuk Mbak Jenny. Nah, sebentar ya dok ya, sebelum penutup nih dok, saya akan sampaikan satu pesan dulu gitu ya dok. Kalau acara kisah event live Instagram Kisah Inspiratif ini itu adalah didukung oleh Lifepack. Lifepack adalah apotek online modern terpercaya yang sudah memiliki 3 cabang di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dengan integrasi antara sistem digital dan dukungan tim apoteker dan dokter profesional, Lifepack mampu melayani penembusan resep obat, pembelian obat bebas vitamin masyarakat Indonesia dengan mudah, murah, cepat, dan gratis biaya kirim. Lifepack apotek modern terpercaya, kepercayaan Anda. Nah, satu lagi nih dok,
kalau Lifepack itu punya layanan program Lifepack Plus katanya. Ternyata Lifepack Plus itu adalah program berlangganan layanan pengobatan dari apotek online Lifepack. Dengan bergabung menjadi Lifepack Plus itu bisa mendapatkan beragam keuntungan seperti diskon 20% hingga 1 juta rupiah untuk transaksi pertama, diskon 10% untuk transaksi selanjutnya, konsultasi gratis, pelayanan apotek prioritas, gratis ongkir ke seluruh Indonesia, dan selama khusus di masa promo ini ada bisa berdaftar gratis, cukup ke nomor WA 081106258888. Yuk gabung sekarang. Baik dok, sebagai penutup nih dok, untuk dokter Firly dan juga Bu Atik, boleh nggak sih dok satu kalimat motivasi atau apa ya, kayak kata-kata semangat nih untuk teman-teman yang mengalami GERD menjelang bulan puasa ini? Silakan dok, untuk dokter Firly dulu, nanti lanjut dengan Ibu Atik. Saya dulu nih. Oke. Iya. Kalau dari saya bahwa kita ingat puasa itu adalah ibadah, tentunya kita harus fokus. Insya Allah kalau kita niatnya ibadah dan pasien-pasien yang GERD tetap semangat, insya Allah ibadahnya aman, puasanya lancar, jangan takut, jangan khawatir, diperbolehkan berpuasa, dan kalau kita niatnya ibadah, insya Allah diperlancar sama Allah. Jadi tetap semangat, sehat semuanya ya. Iya, terima kasih Dokter Firly. Silakan untuk Bu Atik, apakah ada kalimat penyemangat nih untuk teman-teman pejuang GERD yang menonton hari ini? Oke, Mbak Anissa. Untuk teman-teman pejuang GERD nih yang mungkin baru terdiagnosa ataupun udah lama seperti saya, betul yang seperti Dokter Firly bilang, betul sekali bahwa ya untuk ibadah puasa kita semangat ya dok ya, dengan catatan konsisten dengan saran dan terapi dari dokter, terus pola hidupnya juga harus konsisten karena insya Allah bisa terkendali dan bisa sembuh ya dok. Itu amin, insya Allah bisa. Baik, terima kasih Dokter Firly dan Bu Atik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dalam live Instagram hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan nih Dokter Firly, Bu Atik. Kita mau memasuki bulan Ramadan ini, mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak Dokter Firly, ilmunya benar-benar. Sama Bu Atik. Jangan rasa dibacain Bu Atik. Mengingatkan nggak apa-apa dok, jadi makasih banyak ya dokter. Sama-sama. Terima kasih banyak dok. Ya, seperti kayaknya ini benar banget sih dok yang dari tadi dokter bacain. Kalau ini tuh relate banget gitu yang dokter utarain dengan pejuang GERD di luar sana, dengan Bu Atik, dengan teman-teman. Pasti ini banyak yang merasa hal yang sama juga. Terima kasih Dokter Firly dan Ibu Atik atas waktunya. Semoga sehat selalu. Mohon maaf saya kalau ada kesalahan dalam hari ini. Terima kasih dokter. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sahabat Yegi dan sahabat Inspiration. Bu Ati, Mbak Nisa. Ini siapa yang tutup nih? Ini saya yang tutup. Baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menghadiri live Instagram Kisah Inspiratif Inspiration hari ini. Semoga teman-teman semuanya terbantu dengan jawaban dan juga materi dari dokter hari ini. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Untuk teman-teman yang tadi terlambat bergabung atau nanti ingin menyimak lagi, nanti rekamannya akan saya save di di IGTV dan juga nanti akan diteruskan di YouTube-nya Inspiration Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.